Asmara Gen Z episode 261. Mohan dan anak ketua Tirta Persada akhirnya sepakat untuk menghentikan perseteruan mereka. Daripada terus bertikai, mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah lewat jalur akademik. Nantinya akan diadakan lomba seperti cerdas cermat, dan siapapun yang menang akan mendapatkan hak menggunakan gedung utama. Sementara itu, Harry memberikan sebuah amplop kepada Akila. Isinya adalah jawaban atas pertanyaan Akila tempo hari tentang apakah Harry pernah menolong seseorang yang tersesat di hutan. Tanpa mereka sadari, percakapan itu didengar oleh Cantika. Penasaran dengan isi amplop, Cantika lalu berpura-pura menabrak Akila untuk mengambilnya diam-diam dari saku. Di sisi lain, Harry kembali diancam oleh Blade. Blade memperingatkan bahwa jika Harry terus ikut campur dalam urusan mereka, orang-orang yang Harry lindungi akan dieksekusi. Akila kemudian baru menyadari amplopnya hilang. Ia mencarinya ke sana kemari hingga akhirnya menemukan amplop itu terjatuh di bawah bangku. Untungnya tidak hilang. Meski dari kejauhan, Cantika terlihat tersenyum penuh arti, seolah ia telah melakukan sesuatu pada amplop tersebut. Entah mengganti isinya atau tidak. Setelah itu, Cantika bertemu dengan anggota Go Green dan meluapkan kekesalannya. Ia merasa mereka tidak peduli padanya. Cantika menjelaskan bahwa ia datang terlambat ke sekolah karena ia sakit. Dadanya sesak dan harus dibawa ke rumah sakit. Sementara ibunya ikut mendampingi. Meski begitu, sepulang sekolah, Cantika masih bersikap dingin pada Go Green. Harry yang penasaran bertanya pada Vio, dan Vio menjelaskan alasan keterlambatan Cantika. Harry justru bingung karena Cantika terlihat sehat-sehat saja. Sepulang sekolah, Harry mengadakan pertemuan dengan Fatah, Mohan, dan Zara. Sebelum itu, Akila berpamitan untuk pulang lebih dulu karena ingin membuka amplop dari Harry. Dalam pertemuan tersebut, Mohan memberikan ponsel yang ia ambil dari Ormis kepada Harry, agar Harry bisa memeriksa data di dalamnya. Harry juga menyampaikan kecurigaannya bahwa Cantika tahu sesuatu tentang kejadian hari ini dan meminta Zara untuk menanyakan langsung pada ibunya Cantika. Kebetulan ibu Cantika adalah dokter yang merawat Raisa, sehingga kemungkinan besar ada kaitannya. Saat itu, ibu Fatah menelpon meminta Fatah segera pulang karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Zara memberitahu bahwa ia dan Mohan berencana mengunjungi ayahnya Zara di penjara. Harry mengingatkan agar mereka berhati-hati karena ia yakin Ormis tidak akan tinggal diam setelah kejadian hari ini. Di sisi lain, Matthew memutuskan tidak lagi mempercayai Blade. Ia mengira Blade adalah pengkhianat yang membocorkan rencana mereka pada Excel. Padahal sebenarnya bukan Blade yang melakukannya. Sementara itu, Oma Dominic mengetahui bahwa Jordan Fernandez ikut campur dalam urusan mereka. Ia memerintahkan Blade untuk memastikan tidak ada bukti yang bisa mengaitkan masalah itu dengan mereka. Blade juga harus membujuk Excel agar berpihak pada mereka. Karena jika Jordan menemukan bukti, bukan hanya Blade yang akan dieksekusi, tetapi juga orang yang menjadi kelemahan Blade, yaitu Excel.
Valerian yang tidak mau putranya dieksekusi meminta Blade membujuk Axel. Namun Blade merasa satu-satunya orang yang bisa melakukan itu hanyalah ibu Axel, yaitu Valerian sendiri. Kembali ke Harry, ia menanyai Fatah siapa yang memberitahunya bahwa Aquila adalah anak angkat. Fatah mengaku bahwa orang tersebut adalah Lydia. Ayah Aquila, Pak Leon, baru mengetahui bahwa Lydia menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari Amanda. Namun, uang itu kini lenyap setelah Lydia ditipu oleh temannya sendiri. Teman tersebut awalnya menawarkan kerjasama bisnis barang dengan menggunakan rekeningnya, tetapi justru berkhianat. Akibatnya seluruh uang itu hilang tanpa sisa. Pak Leon benar-benar tak habis pikir bagaimana mungkin Lydia tega membocorkan informasi tentang adiknya sendiri hanya demi uang sebesar itu. Sementara itu, Mohan berbicara dengan ayah Raisa yang mengatakan bahwa untuk sementara Raisa akan tinggal di rumah Om Jordan. Mohan bisa menemui Raisa di sekolah atau di rumah Om Jordan, tetapi urusan antar jemput akan diurus keluarga atau Om Jordan demi keamanan. Di perjalanan pulang, Aquila merasa tak sabar untuk membuka amplop dari Harry. Sopir yang mengantarnya bertanya mengapa Aquila tidak pulang bersama pacarnya. Aquila menjawab bahwa Harry bukan pacarnya, melainkan calon tunangannya. Sopirnya kaget. Bagaimana mungkin Aquila yang masih SMA sudah bertunangan, dan ikut penasaran dengan isi amplop itu. Sesampainya di rumah, Aquila mendapati Mayang sudah menunggunya. Oke, itu tadi adalah akhir dari episode kali ini. Thank you yang udah mau dengerin aku dari awal sampai akhir. Dan thank you juga yang udah mau nonton sampai selesai. Thank you, and love you all.